Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memberikan izzah kemuliaan kepada antum semuanya, tamunya Allah yang hadir di rumah Allah Al-Furqan. Kita akan melanjutkan membaca dari kitabnya Syekh Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, melanjutkan di dalam pembahasan Mauqiful Ulama'i Minat Tauhid. Kita masih di dalam pembahasan perhatiannya para ulama, sikapnya para ulama terhadap tauhid. Anak ulang dari awal supaya yang hadir baru untuk bisa pahami. Kita bicara al-mauqif, perhatian, sikap dari para al-ulama. Di dalam Al-Quran
Ini dua kata yang konsekuensinya seperti itu. Jadi kata yang pertama al-ulama, jamak daripada alim, tunggalnya alimun, jamaknya ulamaun. Kemudian ada kata tauhid. Tauhid itu berarti mengesahkan Allah. Wahada yuwahhidu tauhidan. Kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Kita akan melihat dari bab ini, dari maudhu ini, tema ini, bagaimana melihat ada ulama yang ideal, ada ulama yang tidak ideal. Kita lihat dulu pada Quran surat yang ke-35 Fatir ayatnya 28. Monggo Bapak untuk dibaca artinya. Surat Fatir 35 ayat 28. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. sekarang Bapak Ibu para tamu Allah sudah membuka dengan surat 35 ayat 28. Kita sudah disuguhi terjemahan tadi yang artinya di antara hamba-hambanya Allah yang punya rasa takut kepada Allah adalah ulama. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dengan kalimat seperti ini: innama yakhshahu haqqa khasyati al-arifuna bih, yang artinya sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut, kata Ibnu Katsir, silakan masuk saja. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takut adalah al-arifuna bih, orang yang paling berilmu. Namanya ulama kan. Jadi yang akan memberikan stempel ulama biarkan Allah. Yang akan menjustifikasi seseorang sebagai ulama yang baik Allah. Tetapi kita sudah diberikan clue-nya, siapa ulama itu? Orang yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah. Untuk bisa takut, untuk bisa punya rasa takut yang sebenar-benarnya, al-arifuna bih, orang yang mengerti. Kalau tidak mengerti itu, tidak. Karena orang yang tidak mengerti itu, orang yang jahil itu hanya bisanya tuturut munding, kata orang Sunda. Orang Sunda, Sunda Jawa lah. Apa itu tuturut munding? Ikut-ikutan, ngekor aja, karena tidak punya ilmu. Gitu. Baik. Kemudian surat 35 tadi ayatnya 28 ditafsirkan pula oleh mufassir yang lain, yang Bapak Ibu pernah dengar nama ini adalah tafsir As-Sa'di.
Beliau Al-Imam As-Sa'di memberikan penjelasan surat 35 tadi ayat yang ke-28. Beliau mengatakan fakullu man kana billahi a'lam. Semua orang atau siapapun orang yang lebih mengetahui tentang Allah, kana aktsaru lahu khasyatan. Siapapun orangnya yang lebih mengetahui tentang Allah, maka dia lebih banyak punya rasa takut kepada Allah. Kata Al-Imam As-Sa'di ketika menjelaskan ayat tadi 28. Jadi ada kata a'lam, lebih mengetahui. Endingnya khasyah, rasa takut. Jadi harus pintar dulu memang, tidak bisa tidak. Tidak bisa maaf instan untuk berilmu. Baik. Kemudian seorang ulama kekinian, Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, man kana lahu billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Barang siapa yang lebih mengenal tentang Allah, kana lillahi akhwaf, maka dia lebih punya rasa takut kepada Allah. Jadi harus cerdas dulu, harus mengerti dulu. Tapi ingat, untuk mengerti itu tidak instan. Harus prosesnya lama, belajar dulu. Kemudian Anda tunjukkan satu hadis, karena ini kalimat ini ada di dalam pengantar kitab ini, Al-Ulama Warathatul Anbiya. Saya tunjukkan potongan hadis. Hadis jalurnya dari Abu Darda, Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Kata Rasulullah SAW bahwa ulama itu pewaris para nabi. Jadi warisi akhlaknya, warisi ucapannya, warisi ibadahnya, warisi usahanya, semangat dalam beribadah, warisi baik-baiknya, dan semua baik. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Warathu al-ilma. Mereka para nabi itu mewariskan ilmu. Bayangkan kalau cuma diwarisi dinar dirham, gak dikasih isasi ilmu, 2 bulan habis itu. Tapi yang gak diwarisi dinar dirham, ketika dia punya ilmu, dia bisa survive itu. Dan itu contohnya banyak. Dia bukan maaf keturunan orang apa-apa, ya. Dia tidak keturunan orang yang punya apa-apa, tapi dia menjadi apa-apa. Karena tadi dia punya knowledge-nya, dia punya ilmunya. Soalnya warathu al-ilma, para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu
faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan para nabi itu, barang siapa yang mengambil warisan para nabi itu, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat agung. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan yang diwariskan oleh nabi itu, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat agung. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Kemudian adalah di dalam kitab disebutkan innal ulama'a warathatul anbiya. Tadi sudah ditulis hadisnya. Wa awwala ma da'a ilaihi al-anbiya'u huwa at-tauhid. Pertama yang diserukan oleh para nabi, para rasul kepada kaumnya gak ada lain adalah mengajak ibadah supaya ibadahnya tauhid. Semua nabi dan rasul itu mengajarkan kepada kaumnya supaya meninggikan kalimat tauhid, beribadah tauhid. Antum sudah tahu Rasul pertama itu Nuh alaihi salam. Masa dakwah yang beliau lakukan 1000 kurang 50 atau 950 tahun. Waktu yang sangat lama. Hasilnya tidak maksimal, tidak sebanding dengan masa waktu. Kurang lebih 80 orang. Ini menjadi satu khulasah kesimpulan oleh para ulama. Kebenaran itu tidak diukur dengan berapa banyaknya follower. Kebenaran tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Karena ada nabi yang tidak punya pengikut, ada rasul yang tidak punya pengikut. Nuh alaihi salam 1000 kurang 50. Bahkan istri dan anaknya tidak ikut. Istri dan anaknya tidak ikut. Karena Allah informasikan itu. Baik, sekarang kita lihat lamanya dakwahnya Nuh. Surat berapa itu berapa? Ya, urusan siapa untuk surat ayat? Ada Ustaz lagi. Tak pikir jadi kan paham. Yuk, suratnya 29. Al-Ankabut. Ya, ini hanya untuk info. Jadi gini Bapak Ibu, setiap ayat yang saya sampaikan itu hanya untuk mendukung dan untuk mendukung apa yang saya sampaikan supaya tidak asbun gitu loh. Nanti saya ngarang lo dakwah selama 1000 tahun jenengan asal percaya ditulis 1000 tahun. Lo dakwah selama 850 tahun ditulis. Kalau nggak didukung dengan dalil bahaya. Suratnya 29 ayatnya 14. Monggo Pak. Surat 29 Al-Ankabut ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian
mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim. Iya, ini dalilnya. Tadi sudah saya sampaikan, ketika Nuh dakwah selama kurun waktu yang sangat lama itu, ternyata tadi saya sampaikan anaknya, dia punya putra 4, laki-laki semuanya. Ada nama Sam, ada namanya Ham, ada nama Yafis, ada nama Kan'an. 3 ikut bapaknya, 1 udah ikut. Siapa namanya? Kan'an. Tahu dari mana? Tuh, cerita orang. Nah, saya sementara harus dibungkus dengan dalil. Udah bisa asal asbun itu bahaya. Udah boleh. Yo, buka surat 11. Nanti biar tahu ini anaknya. Nama anaknya itu adalah di dalam sunnah. Ini tidak disebutkan nama anaknya, tapi anaknya ada ikut. Surat 11, anak ayatnya ayat 42-43. Monggo Pak, langsung. Surat 11 surat Hud ayat 42. Iya. Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung. Nuh memanggil anaknya, sedang dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia Ayat berapa sekarang? ayat 43. Iya, 43. Dia anaknya menjawab, aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah. Iya. Nuh berkata, tidak ada penyelamat pada hari ini dari ketetapan Allah kecuali siapa yang dirahmati olehnya. Gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah dia anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ini contoh ujian dalam dakwah itu ada saja. Ada kalanya istri, ada kalanya suami, ada kalanya anak, macam-macam lah. Gitu. Lanjut, tak kasih biar cepat. Istrinya Nuh ikut merespon ajakan suami. Nah, secara sejarah dengan tahu ya, ayatnya yang mentok al-mentokiyu ya, ya enggak apa-apa lah. Tapi paling tidak kan jenengan sudah tahu sejarahnya, walaupun nanti ketika umpamanya ada ujian itu munakosah, nggak usah diisi. Surat berapa ya tentang istri Nuh menolak tentang berita Allah, istri Nuh tidak ikut, skip aja lah. Gitu. Jangan dong. Ada pilihan. Multiple choice ya. Yuk buka surat yang ke-66. Yuk maju aja. Surat 66. Ini Masya Allah, ini memang hari libur untuk anak-anak sekolah, dimanfaatkan Masya Allah ya. Surat 66, surat apa? At-Tahrim. Nanti buka ayat 10. Allah membuat perumpamaan itu. Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 10. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, Iya. yaitu istri Nuh dan istri Lut. Iya. Keduanya berada di bawah tanggung jawab 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu keduanya berkhianat kepada suami-suaminya. Mereka kedua suami itu tidak dapat membantunya sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nah, jadi tidak hanya istrinya siapa? Lut, istri Lut juga ternyata, karena Allah sudah sampaikan. Tapi nanti jenengan ingat loh, namanya Allah bahkan menggunakan kata lain, musuh gitu. Kalau musuh bukan berarti itu diperlakukan semena-mena, yunda. Karena Allah informasikan. Yang tadi saya bilang, tribulasi, tantangan dalam dakwah itu ada kalanya keluarga. Lah Allah yang bilang,
istrimu dan anakmu, tapi nanti yang teriak kan perempuan, berarti suami gak ada jadi musuh. Jangan, tak ganti pasangan gitu. Jadi ada kalanya musuh itu ya laki-laki, suami, ya istri, ya anak gitu. Itu bisa jadi musuh. Tetapi harus waspada, hati-hati, maafkan gitu. Yuk, monggo Pak, suratnya 64 At-Taghabun. Surat apa namanya? At-Taghabun, ayatnya 14. Monggo Pak. Surat 64. Jadi kan tulisnya juga jangan cuma 4.214 tuh. Nanti ditulis sekarang, habis dulu dibuka beli. Ini opo ini? Jangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, Iya. sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anak Pasangan pula nanti kaum perempuan. dua ya Pak. Iya, nanti enggak, maksudnya bukan kok laki-laki suami enggak ada Ustaz gitu lah. Sesungguhnya di antara pasanganmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Gitu loh. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cukup. Sekarang kita lihat dakwahnya Nuh itu ngajak tauhid. Tadi saya berikan informasi bahwa Nuh masa dakwahnya tadi 29 ayat 14. Nuh dalam masa dakwah 1000 kurang 50, ternyata istri dan anaknya tidak ikut. Ayatnya sudah disampaikan. Itulah tantangan dakwah. Tetapi endingnya tadi di surat 64 ayat yang ke-14, maafkan itu. Jadi nggak langsung dipukul, yaudah dikasih tahu, waspada malahan tadi. Nah sekarang kita lihat apa sih dakwahnya Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama itu, mengajak kaumnya apakah benar-benar tauhid seperti Rasul Muhammad SAW. Kita lihat suratnya 7 ayatnya 59. Surat berapa? Al-A'raf. 7 Al-A'raf ayat 57. Iya Surat 7 Al-A'raf ayat 57. Surat 9. Ya, enggak apa-apa. Faktor U. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sungguh kami telah mengutus Nuh sebagai rasul kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab yang pada hari yang besar, hari kiamat. Ini informasi dari Allah Ta'ala bahwa beliaunya ngajak umat itu adalah supaya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jadi ternyata Nuh alaihi salam tidak menyampaikan yang lain, hanya persoalan mentauhidkan Allah. Baik, supaya imbang, tak tunjukkan satu bentuk lagi. Rasul Muhammad SAW mengajarkan tauhid kepada sahabatnya itu dari sahabatnya masih belia, masih kecil. Dan ini yang harus kita contoh. Yang harus kita contoh, ngajari sahabatnya ketika masih kecil. Jadi jangan ketika sudah dewasa, karena jenengan sudah tahu rumusannya. Belajar di waktu kecil seperti mungkir di atas air yo jono batu piye ta air yo ilang iku sing belajar jenengan iku. Wah ora belajar di waktu kecil seperti mungkir di atas batu akan mengkristal. Maka dari kecil sudah ditanamkan, sudah di-upgrade. Dan itu Rasul ngajari begitu. Kita buka dalilnya. Jadi biar jenengan nanti punya satu basic dasar. Oh ternyata
Rasulullah itu ngajak sahabatnya itu bukan ketika sudah dewasa. Abu Bakar sudah dewasa, Umar sudah dewasa, itu. Kemudian Utsman, Islam sudah dewasa, Khadijah sudah dewasa. Ini enggak, dari kecil gitu diajarkan tentang tauhid. Yuk buka arba'in, yang punya arba'in. Tuh harus, pokoknya dalil itu harus jalan terus pokoknya ya. Arba'in. Monggo. Ini yang ngambil gambar pakai HP siapa ini? Kalau mereka pintar ini, nanti gak usah mencatat, yang penting lihat judulnya udah tarik HP mulai. Ya, oke ya. Surat Arba'in nomornya 19. Monggo. Langsung dari Abu Abbas. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Iya. Ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, lalu beliau bersabda, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Terus, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu. Terus, jika kamu memohonlah kepada Allah. Terus, dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Cukup. Ada 5 di sini. Saya sebutkan ulang. Pelajaran pertama kepada anak kecil. Karena di dalam hadisnya menggunakan panggilan kata ya gulam. Jadi kan buka redaksi Arabnya biar ketemu. Di dalam redaksi Arab itu menggunakan kata ya gulam. Betul? Halo. Aduh ya tahu nonton waktu diwaca Arabnya kok. Ada kan? Ya gulam, inni u'allimuka bi kalimatin. Hai anak muda, hai anak kecil. Gulam itu usia 2 tahun sampai sebelum masuk 9 tahun. Hai anak muda, akan aku ajarkan kamu beberapa kalimat. 1, jaga Allah. Pelajaran pertama. 2, jaga Allah. Nanti kamu akan mendapati Allah di hadapan kamu. Pertama, jaga Allah, nanti kamu dijaga. Nomor 3, kalau kamu minta ke Allah. Ini tauhid. Jangan minta ke yang lain. Nomor 4, kalau minta tolong ke Allah. Ini tauhid. Dan jenengan sudah tahu di dalam Al-Fatihah ayat yang kelima. Surat yang pertama itu Al-Fatihah, di ayat berapa? Ayat yang kelima. Jenengan hafal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau Allah kami minta tolong. Itu isti'anah tadi. Nomor 5, ini tentang takdir. Rasul ngasih anak kecil tentang takdir Allah. Sekalipun orang itu seandainya semua orang berkumpul ingin memberikan manfaat, tapi kalau Allah belum menetapkan, tidak akan bisa, kecuali Allah telah menetapkan. Dan seandainya manusia berkumpul ingin memberikan yang mandorot, mereka tidak akan bisa, kecuali Allah telah menetapkannya. Itu takdir. Tuh anak kecil diajari. Lanjut di kitab. Walidzalika yajibu 'alal ulama'i ay yabda'u bima bada'at bihi ar-rusul. Penulis kitab mengatakan, maka wajib untuk para ulama supaya mereka para ulama memulai dakwahnya sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul. Apa itu? Menanamkan tauhid, menanamkan akidah yang benar. Itu contoh, jangan sampai tidak. Ini maaf, ini juga anak kecil yang diajari keluarga secara nasab keluarga.
Siapa? Luqmanul Hakim. Luqman, surat berapa Luqman? Ayo toh. Tonggolnya 30 dan tetangganya 32. 31. Lupa yang kenapa kan? Ngaji jauh lupa tuh ya, namanya tinggal buka. Tetangganya 30 dan tetangganya 32. Lupa. Surat 31 ayatnya 13. Ya. Surat Luqman surat 31 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasehatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Ini pelajarannya orang tua kepada buah hati tentang tauhid. Jangan dekati kesyirikan. Momennya terserah jenengan, terserah Bapak Ibu. Kalau melihat momennya Rasul kepada Ibnu Abbas tadi di hadis Arba'in nomor 19, kapan momennya? Waktu dibonceng, waktu memboncengin anak kecil. Jadi momennya itu. Jangan pas sampai pulang sekolah langsung diceramai, nggak masuk. Ada momen santai seperti inilah, momen umpamanya pas lagi rihlah, jalan-jalan, yaumul utlah, hari libur gitu, jadi kan pakai momen itu. Lihat momennya lah, waktunya. Tapi yang jelas tidak melupakan memberikan asupan agama. Lanjut. Faidun nasa ila tauhidillahi fi jami' anwa'il ibadah la siyama ad-du'a. Jadi wajib para ulama mendakwai manusia, mendakwai orang lain untuk mentauhidkan Allah di seluruh macam ibadah, khususnya adalah doa. Karena kenapa penulis kitab menggunakan kata apalagi doa? Karena yang paling parah di masyarakat Islam adalah berdoa tidak kepada Allah, tapi juga berdoa kepada selain Allah. Baik, lanjut. Penulis kitab mengatakan wa aktsarul muslimin al-yaum waqa'u fi syirki wa du'ai ghairillah. Penulis kitab mengatakan kebanyakan umat Islam saat ini mereka jatuh ke dalam kesyirikan, berdoa kepada selain Allah. Ini jenengan, ini penulis kitab, di dalam kitabnya nggak ada bungkusan dalil, jadi nanti tak kasih dalilnya, jadi biar jenengan tidak teriak mosok toh, itu jangan pakai mosok toh, nanti ada dalilnya. Masa sih? Oke, jangan tolak. Masa sih? Itu lah ya. Kata penulis kitab, umat Islam saat ini mayoritas tidak berdoa kepada Allah, jatuh ke dalam kesyirikan, berdoa kepada selain Allah. Saya tunjukkan dulu, saya tunjukkan yang dulu itu, nanti baru kekinian. Saya tanya dulu, kesyirikan awal itu di era siapa? Jenengan mukanya biasa aja, jangan takut salah. Nabi Nuh, kok bisa mengucapkan Nabi Nuh? Dalilnya mana? Itu kan harus pakai dalil, Mas. Jenengan aja bangun rumah aja harus pakai skalanya jelas kok. Yo, monggo Pak. Ini pembaca si aman, ya usah jawab, yang penting baca tok. Nah ini ya. Yo, suratnya 71. Jenengan buka suratnya 71. Sama-sama buka. Suratnya 71 ayatnya 23. Surat 71 surat Nuh ayat 20. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu
Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, Suwa, Yagus, Yaus dan Nasr. Iya. Siapa itu? Ya baca catatan kakinya kan ada. Jangan pakai HP, kalau HP nggak ada catatan kaki. Kelimanya adalah nama-nama berhala terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nabi Nuh. Iya. Yang semula merupakan nama-nama orang saleh. Yo. Ya, monggo. Diulang. Udah ada apa? Pakai mic-nya aja biar denger yang lain. Ulang kan? Monggo. Mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Ya, catatan kaki. Kelimanya adalah nama-nama berhala terbesar pada kabilah-kabilah Nabi Nuh, yang semula merupakan nama-nama orang saleh. Iya. Sudah? Dulu itu di masa kaum Nabi Nuh ada orang soleh, pemimpin para kabilah. Namanya tadi ada 5. Ada Wad, ada Suwad, ada Yagus, ada Ya'uq, ada Nasr. Nah sekarang namanya berubah, tidak hanya itu terus loh yo. Gitu? Kalau dulu namanya itu, dan diceritakan oleh Ibnu Abbas, setan membisikkan ke dalam hati mereka, yang kemudian mereka itu dijadikan sebagai tempat untuk ngalah berkah. Bahasanya orang sekarang tabaruk atau tawasul bahasa Arab, ditambah oleh orang Jawa tawian menjadi tawasul itu bahasa Arab di bahasa Jawa tuh, jangan salah tuh. Tawasul itu bahasa Arab karena ditambahi an menjadi tawasulan. Tahlil itu bahasa Arab tuh, ditambahi an menjadi jangan dibilang bahasa Jawa loh. Nah, sekarang namanya berubah. Baik, kita lanjut. Di penulis kitab mengatakan wa huwa sababu syaqaihim wa syaqaul umamis sabiqah alladzina ahlakahumullahu bisababi du'aihim li awliyaihim min dunillah. Syirik itu penyebab sengsaranya umat kekinian, termasuk penyebab sengsaranya umat terdahulu. Umat dulu umat dulu sengsara karena mendekati kesyirikan, melakukan kesyirikan. Umat sekarang pun ketika melakukan kesyirikan akan mendapatkan kesengsaraan. Kenapa tadi penulis kitab mengatakan Allah binasakan mereka sebab mereka berdoa kepada orang-orang soleh mereka, para wali mereka. Itu coba dulu terjadi, sekarang wallah alam saya nggak tahu, jenenge udah lebih tahu, lebih pintar. Kayaknya tiap daerah ada deh kayaknya. Tuh bilang dia ada berarti kan apa? Nah, dulu terjadi loh. Sekarang apakah ada yang jenengan yang meneliti lah sebagai peneliti? Ternyata tidak kurangnya. Lah, saya contohkan beginilah Bapak Ibu Mas. Yang paling gampang, berita ini viral, pembongkaran makam keramat palsu. Gitu? Nah, jangan bagus-bagus. Banyak makam-makam yang ditengarai makam palsu. Ada makamnya tapi dalamnya nggak ada isinya. Bahkan yang paling parah lagi namanya Sidul umpamanya. Nanti jadi Habib siapa? Kan itu namanya umpama namanya Agung umpamanya. Nanti jadi Habib siapa? Itu kan terjadi. Berarti kalau maaf saya menyimpulkan, kalau saya salah nanti diluruskan.
Saya menyimpulkan berarti saking masifnya orang butuh tempat untuk tawasulan, akhirnya dibikinlah keramat palsu. Dan setiap kuburan keramat biasanya ada juru wapal, semuanya ada juru kunci. Coba jenengan gampang aja lah. Kuburan itu tidak dinamakan kuburan keramat, ada juru kunci? Tidak ada. Ghairi maujud, tidak ada. Yang ada juru kunci berarti makam keramat itu. Ujung-ujungnya apa? Kota amal. Coba. Nah ini masalahnya. Saya akan tunjukkan kesengsaranya umat dulu karena maaf menentang para rasulnya. Oke. Suratnya 29, Pak. Ini akibat menentang dakwah tauhid para rasul, akhirnya Allah binasakan. Suratnya 29. Sudah ya? Betul. Ayatnya 40. Jangan buka baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing dari mereka kami azab karena dosanya. Stop dulu ya. Ini bukan nanti di akhirat loh informasi ayat ini, bukan. Ini adabnya di dunia, bukan next, bukan di dunia. Lanjut. Di antara mereka ada yang kami timpakan angin kencang yang mengandung batu kerikil. Terus stop dulu, coba. Ini angin kencang, maaf, batu kerikil. Ini untuk umat Nabi siapa? Jadi kan tahu. Umat Nabi Lot. Pertanyaannya kan begini akhirnya. Dulu terjadi, sekarang ada nggak orang yang maaf memuja-muja? Maaf, seperti umatnya Nabi Lot. Bahkan minta untuk dilegalkan toh. Beberapa hari, bulan jangan bulan, hari. Beberapa hari yang lalu di kota maaf Kabupaten K, saya sebutkan pakai inisial K, jadi nggak menyinggung yang punya daerah. Di Kabupaten K, di daerah K itu ada maaf, ada pas hari libur itu persis pada libur, malam libur itu, bila libur. Itu mereka kumpul para orang yang sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan itu maaf, saya qadarullah dikirimi itu. Jadi mereka yang di pundaknya, yang cewek di pundak cewek, yang cowok di pundak cowok, gitu loh. Akhirnya dibubarkan oleh aparat, termasuk oleh Pak Bupatinya, karena menjijikan. Coba. Dan itu viral di YouTube itu. Ngeri toh? Yuk lanjut. Di antara mereka ada yang kami timpakan angin kencang yang mengandung batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ini umatnya Nabi Sholih, nama kaumnya Samud. Terus ada yang kami benarkan ke dalam bumi. ini umatnya Nabi Musa. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Itu umatnya Nabi Nuh. Itu coba. Tidak Allah menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi. Itu di dunia. Nah sekarang pertanyaannya kan jadi begini. Kalau Allah timpakan azab di dunia, pertanyaan saya, yang kena apakah hanya mereka, ataukah orang yang tidak menjadi pelaku kena juga? Apa jawabannya? Apa? Semuanya. Nah kalau semuanya berarti harus kita dudukkan pakai dalil ayat. Jangan bisa jawab kalau nggak dibungkus dengan dalil nanti asbun itu. Ya. Jadi kan pernah dengar pepatah gini, tidak ikut makan nangkanya. Bener nggak tuh? Enggak no, aku kalau ngomong soal makan nangka. Kan gitu. Tapi pepatah itu dibungkus oleh dalil ayat. Monggo Pak, dibuka semuanya. Suratnya 8, ayatnya 25. Surat 8 Al-Anfal ayat 25.
Ya, nanti Bapak baca ini tafsirnya juga. Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Iya. Ketahuilah bahwa Allah maha keras hukumannya. Dah, dengar kan? Siksaan Allah di dunia tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Yang tidak zalim kena. Oke toh? Nah sekarang Pak, mohon maaf dengan sangat, jenengan baca tafsirnya ini Pak, tafsir ayat tadi. Ini hadis Pak Punten, jangan baca ini. Habis saya. Nah, Punten telah menceritakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Hajjaj. Terus. Telah menceritakan kepada kami Abdullah yakni Ibnu Mubarak. Telah menceritakan kepada kami Saif Ibnu Abu Sulaiman. Ini sanad hadis ya. Ia pernah mendengar Adi Ibnu Adi Al-Kini mengatakan bahwa telah menceritakan kepadanya seorang maula bekas budak kami bahwa ia pernah mendengar kakeknya yakni Adi Ibnu Umairah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyiksa kalangan umum karena perbuatan yang dilakukan oleh kalangan khusus. Terus. Sebelum kalangan umum melihat di hadapan mereka perbuatan mungkar, sedangkan mereka mampu mencegahnya, lalu mereka tidak mencegahnya. Apabila mereka melakukan hal tersebut, yakni diam saja melihat perkara mungkar dikerjakan di hadapan mereka, maka barulah Allah akan mengazab kalangan khusus yang terlibat dan kalangan umum yang menyaksikan. Cukup. Ini yang terjadi. Ini baru satu hadis, sudah perlu tak tunjukkan hadis yang kedua. Istrinya Ummu Salamah. Jadi ketika bahasanya ilmiah jadi dengan skeptis itu, sabudutoi kata orang Sunda, acuh tak acuh. Saya bertanya tidak bisa begitu. Oke, itulah yang terjadi di tengah masyarakat. Makanya ada bahasa begini, janganlah hanya mementingkan kesolehan pribadi, tetapi juga harus mementingkan kesolehan sosial. Tidak ada gunanya kesolehan pribadi yang tidak membawa kepada kesolehan sosial. Sementing aku sholat, sementing aku enggak. Kesolehan sosial harus kita perhatikan juga. Lanjut, monggo. Selanjutnya, sekarang ulama dibagi dengan beberapa macam. Nomor satu, ulama yang faham tauhid, ulama yang mengerti tentang macam-macam tauhid, ulama yang faham dan mengerti tentang syirik. Ini nomor satu ya. Dan ulama yang mengerti tentang pembagian macam-macam syirik. Berarti siapapun harus mengerti apa itu tauhid, apa itu syirik, biar bisa menjelaskan pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Ini yang harus difahami, dicatat. Faqamu biwajibihi wa bayyanu linnasi at-tauhid wa syirka. Ulama yang pertama ini yang faham tauhid dan faham syirik harus berdiri melaksanakan tugasnya, menjelaskan kepada umat akan pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Jangan di-skip. Laksanakan tugas itu dengan baik, dengan maksimal. Jelaskan ke umat kalau ini itu tauhid harus. Jelaskan ke umat kalau syirik itu bahaya. Jelaskan. Kemudian yang harus dicatat lagi, wa hujjatuhum al-Qur'anul Karim wa sunnatus sahihah. Dalil yang dipakai oleh ulama ini harus Quran dan sunnah
dengan pemahaman salafus salih. Tidak bisa tidak. Jadi beragama itu menjelaskan tentang pentingnya tauhid, menjelaskan tentang bahayanya syirik, harus dijelaskan, dibungkus dengan dalil. Harus tahu Islam itu agama yang syarat dengan dalil. Ingat bahwa hukum asalnya ibadah terlarang kecuali yang ada dalil. Makanya tidak bisa tidak hujjah, argumentasi, dalil yang dipakai oleh ulama yang pertama ini yang ideal, faham tauhid, faham syirik, faham dalam arti tauhid pentingnya tauhid, faham syirik berarti ngerti bahayanya syirik. Dalil yang dipakai adalah Al-Quran. Tugas awal, laksanakan umat, dakwai. Jangan ada yang di-skip, jangan ada yang disimpan, semua disampaikan. Dua, argumentasi dalil yang dipakai harus jelas. Tidak boleh dalil hadis yang dhaif, maudhu', tidak boleh, palsu tidak boleh. Harus yang sahih. Al-Quran jelas. Nah yang ketiga, yang tadi ayatnya sudah jenengan catat di antaranya, waqad ta'arradu haula'il ulama'u kama ta'arradu al-anbiya'u ila ittihamati kadibatin. Nomor 4 adalah sikapnya para ulama menghadapi, sikapnya adalah mereka para penentang. Sikapnya para ulama harus seperti sikapnya para nabi dan rasul ketika menghadapi para penentang, orang yang memberikan gelar-gelar buruk, orang yang memberikan fitnah, dusta, macam-macam. Sikapnya harus seperti para nabi dan rasul. Jangan BAPER, jangan baperan. Sikapnya para ulama, lu namanya ulama kok, harus satu ambiat tadi toh. Jangan baperan. Harus seperti sikapnya para nabi ketika menghadapi tantangan, tuduhan jelek, tuduhan dusta. Karena dulu tadi seperti itu kan. Kalau kita lihat sekarang dalam hadisnya, ujian paling berat adalah mereka para nabi dan rasul. Tidak mungkin ujian jenengan seperti Ibrahim, tidak mungkin. Kudu ngalami dibakar, tidak mungkin toh. Lah ya, ujian yang jangan terima tidak mungkin seperti Ayub. Sakit yang seperti itulah, orang sulit untuk mendekat, orang tidak bisa mendekat, orang tidak kuat ketika harus mendekat, harta habis, istri hengkang, anak hengkang, coba ya. Tidak mungkin. Tapi sunatullah pasti ada tantangannya. Nah sekarang yang ketiga, sikapi ujian itu seperti bagaimana para rasul menyikapi ujian. Itu tak tunjukkan dalil dulu yang ada di kita, jadi biar enak. Tadi sudah mencatat surat 11 tadi, ayat 42, 43 tadi. Itu dalil tentang Nabi siapa tadi? Nabi siapa? No. Soal siapa tadi di situ? Anaknya. Kan'an tadi diajak untuk naik ke Bahtera, enggak mau kan? Kata anaknya, enggak. Bahasa yang dipakai anak juga benar. Enggak Pak, saya ingin naik ke gunung karena gunung itu tinggi. Enggak mungkin akan kena air kan, itu logikanya jalan. Tapi tidak, kehendak Allah, dia termasuk yang ditenggelamkan bersama dengan orang-orang kafir. Tapi sekarang harus kita lihat sayangnya Nuh kepada anaknya. Tidak begini, ya sudah deh kalau gitu. Tidak begitu. Nuh tetap sayang kepada anaknya. Kita buktikan, monggo buka surat 11 lagi.
Jadi kan harus nyontoh beliaunya tuh, kita ini harus nyontoh beliaunya. Surat 11, Nuh, Hud lagi dong. Masih cerita Nuh. Ayatnya 45, 46. Monggo, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh memohon kepada Tuhannya seraya berkata, Iya. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Ini maaf Bapak Ibu, punten, inilah orang tua. Kayak apapun sikapnya anak, secara umum orang tua itu tetap sayang. Padahal anak sudah ditenggelamkan, sudah berpisah. Dia masih mohon kepada Allah untuk diampuni dosanya. Itu loh, wong tua tuh kayak gitu tuh orang tua. Tapi maknanya sekarang dengan baca. Dia, Allah berfirman, Iya. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Terus? Sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ini kata Allah dikasih final dia, Nuh alaihissalam. Kata Allah, Nuh, kan bukan anakmu, bukan keluargamu. Dia anakmu betul, dia bukan keluarga. Kesimpulannya Ustaz, siapapun yang tidak seiman dengan kita bukan keluarga. Siapapun yang tidak seiman dengan kita bukan saudara. Yang dianggap keluarga dan saudara adalah yang seiman. Tak kasih maaf, dukungan dari lagi. Abu Thalib itu paman Rasul secara nasab, betul ya? Oke. Tapi secara keluarga di mata Allah, Abu Thalib bukan keluarganya Rasul. Ingat sejarahnya, sewaktu Abu Thalib ditalkin oleh Rasul supaya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Muhammad mentalkin itu supaya pamannya ikut. Tapi ternyata pamannya tidak ikut. Meninggallah pamannya dalam keadaan tidak mengucapkan itu. Kemudian Rasul bersumpah, demi Allah paman, saya akan mintakan ampun untuk engkau paman di hadapan Allah selama aku tidak dilarang. Maka turun ayat, kata Allah, tidak pantas Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan untuk mereka sekalipun kerabatnya sendiri. Siapapun yang tidak seiman tidak pantas dimohonkan ampunan. Siapapun yang tidak seiman tidak pantas jadi keluarga. Siapapun yang tidak seiman bukan keluarga, bukan saudara. Yang bilang Allah. Inilah ayat yang turun kepada Rasul terkait semangat untuk memintakan ampun buat pamannya. Bahasanya sekarang disekak ster sama Allah. Tidak boleh memintakan ampun untuk yang tidak seiman. Betul begitu ya? Enggak jenengan bukan biasa. Betul begitu tuh? Tidak boleh memintakan ampun ya? Kira-kira suratnya apa? Ngerti lah jenengan? Gak usah nengok kanan atas, gak usah. Di atas gak ada tulisan nih, ini, ya, suratnya 9 ayatnya 113. Izinkan hari ini ngaji syarat dengan dalil, syarat dengan hujah. Saya tidak tahu jenengan ini nanti dibuka jam 12 masih sama ilmunya nggak kira-kira ya? Saya tidak tahu deh itu. Yuk surat 9. Surat 9 surat At-Taubah ayat 113. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka ini kerabatnya. Setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahannam.
Ini adalah info tadi, bukan keluarga. Nah sekarang bagaimana cara menyikapi? Tadi di suratnya nampak ayat 14 sudah dicatat sebagian. Menyikapi musuh tuh, istri, suami, anak, bisa jadi maaf musuh. Tapi di dalam surat nampak ayat 14 ada kata suruh memaafkan. Nah sekarang ada kata lain, suratnya 73 ayatnya 10. Cara menyikapi ujian dan cobaan. Surat Al-Muzammil, orang-orang yang berselimut. Ayat 10. Ji, monggo. 73. Monggo. Surat ayatnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Bersabarlah Nabi Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ini adalah konsep yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Rasulnya. Kata kuncinya tidak lain cuma ini, SABAN. Ya walaupun tidak mudah toh, tapi inilah yang harus dipaksakan. Bahasanya tadi coba lihat, wasbir ala ma yaqulu. Orang kalau ngasih fitnah itu lisannya nyinyir. Ya, coba sekarang saya setuju kok Indonesia harus maaf berubah, setuju. Tapi saya nggak setuju kalau ingin maaf mengajak orang untuk berubah, tapi caranya lisannya kotor, jangan. Mengkritik itu iya, dan itu Islam mengajarkan. Mengkritik itu harus, tapi kalau mengkritiknya kotor, jangan. Jangan. Islam tidak mengajarkan itu, karena kita harus menjunjung tinggi konsep Islam. Muhammad, kamu harus sabar. Apa yang mereka katakan, nyinyiran mereka, bully-bulian mereka, pasti tidak enak. Terus konsep yang kedua, kalau kamu tidak suka Muhammad, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Ya sudah, tinggalin aja, tanpa menyakiti mereka. Coba, kalau konsep ini dipakai, toh, masya Allah, wis. Meninggalkan lingkungan yang tidak sehat. Jangan malah mulut kita nyinyir. Ninggalin teman yang tidak baik, tapi mulut kita nyinyir juga, jangan. Loh, biasanya kumpul biasanya bareng dengan dia. Orangnya gak enak, anaknya jelek. Yang tadi yang tahu cuma dia, hanya orang sa-RT, orang sa-pengajian ngerti kabeh. Orang sa-pengajian ngerti semuanya. Tadi itu cuma dia, maaf. Orangnya gak enak. Orangnya senangnya cuma minta, gak pernah mau ngasih. Capek. Tadi yang tahu cuma dia loh. Orang sak pengajian ngerti semuanya jadinya, coba dah. Loh, ini loh, jangan. Sabar, dan kalau tidak suka tinggalkan dengan cara yang konstruktif, yang baik. Bagus begitu. Baik, lanjut. Yang kedua, ini pelajaran agama. Nomor 2, tipe ulama yang tidak bagus. Siapa itu? Al-ulama'u ahmalut da'wata ila tauhid. Ulama yang menganggap enteng, meremehkan dakwah tauhid. Ulama yang menganggap remeh ikhtikar, yang meremehkan dakwah tauhid. Kata penulis kitab, tauhid itu adalah asasul Islam. Tauhid adalah dasarnya Islam. Kok bisa Ustaz? Iya. Jenengan kalau baca Arba'in nomor urut yang ketiga, itu ada hadis yang bunyinya Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5.
Bangunan awal dilandasi dengan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sebelum bicara sholat, sebelum bicara zakat, sebelum bicara puasa dan haji, landasan harus kokoh dulu. Itu makanya terus kita mengatakan tauhid adalah dasarnya Islam. Ulama yang tidak ideal ini adalah ulama yang farahu yad'una an-nasa ila shalah wal hukmi wal jihad. Ulama ini mau menyeru, mendakwai umat tentang sholat, mau mendakwai umat tentang hukum-hukum Islam, mau mendakwai umat tentang jihad, mau mendakwai umat tentang bagaimana ibadah. Tetapi ini jeleknya, duna ayyusahhihu aqaidal muslim. Ulama yang nomor 2 ini tidak mau membenarkan, meluruskan akidah umat Islam yang sudah rusak dalam kurung parah. Bahasanya Sunda sabudo teing. Tidak mau meluruskan akidah umat. Padahal jelas-jelas akidah umat itu sudah tadi jatuh terjerembab ke dalam kesyirikan. Baik, tak tunjukkan salah satu bentuk syirik yang simpel aja, yang simpel ya. Semua hanya orang Jawa ini. Karena saya lihat ada orang Jawa yang laki-laki di sini. Rasa guyusek dong ya. Pak Agung, ini bulan Arabnya bulan apa? Muharram. Ini karena guru saya ini, maka saya nanya gitu. Pak Agung, Muharram itu bahasa Jawanya apa Pak Agung? Itu apa? Jangan Jawa juga kan? Surah. Di bulan Surah itu Pak Agung, ada larangan apa Pak Agung? Jangan berlagak nggak ngerti kalau jadinya. Rasa nutup-nutupi aibnya orang Jawa nggak apa-apa. Surah itu orang Jawa nggak berani mantu. Surah itu orang Jawa nggak berani sunatan, nggak berani. Nanti akan terjadi malapetaka, itu Pak. Tuh, gitu, benar. Jadi saya nggak mengada-ngada tuh. Dan itu ternyata menurut Allah dalam hadis qudsi itu namanya menyakiti Allah. Coba dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Rasul Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Yu'dhini ibnu Adam." Anak Adam menyakiti saya, kata Allah. Anak Adam menyakiti aku, kata Allah. Yasubbud dahra. Anak Adam mencaci, mencela waktu. Pada semua waktu itu baik. Wa ana ad-dahru, kata Allah. Saya yang membuat, menciptakan waktu. Saya yang membuat masa. Uqallibul laila wan nahara. Aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Dari 12 bulan ada yang maaf dibilang bulan wingit bahayani, yaitu bulan Suro. Tuh. Bahkan hari rencana kapan mau nikahan nanti Pak tanggal 16 hari apa? Hari Sabtu. Jangan hari Sabtu pas mati nih mbahmu. Enggak jadi. Coba saya mau nanya, benar nggak bahasa seperti itu ada di Jawa? Ada. Jadi, saya ada ngaji di Al-Quran nggak boleh ruang, nggak boleh. Loh, rencana katanya mau pindahan rumah di Pak Di. Loh, hari apa? Binjang dino Ahad Pak Di. Ojo, jangan, kalau bisa tak nasihati jangan. Itu pas mati ini baru itu.
Qadarullah keturunan tujuhnya matinya beda-beda. Enggak jadi beda rumah itu. Coba maaf punten toh. Dan itu bahasa agama namanya tatoyur. Ingat-ingat tulisannya bahasa Arab tatoyur. Tulisannya alif lam ta, pakai alif lam karena bentuknya syamsiah. Alif lam ta to ya dan ro. At-tatoyur. Apa itu tatoyur? Kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau, namanya kitab Miftahu Daris Sa'adah, kunci bahagia dunia akhirat. Itu kitabnya Ibnu Qayyim itu. Beliau mengatakan, apa itu tatoyur? At-tasyaqumu minas sayyil mar'i awil masmu'. At-tasyaqumu minasyai'il mar'i awil masmu'i. Beranggapan sial dari sesuatu baik yang dilihat maupun didengar, itu tatoyur. Beranggapan sial. Dan maaf punten, secara umum yang hadir ini secara umum boleh jadi pernah alami seperti itu. Contoh yang paling gampang, bulu kuduk berdiri. Ada apa ini? Ya Allah. Tuh, langsung dikonekkan ke sana, langsung telepon ke Jawa. Bu, habis selamat toh Bu. Loh, emang ada apa Bu? Kok tiba-tiba toh Bu, kok kita kok bulu kuduk kok berdiri Bu? Saya takut Ibu. Tuh, dihubungkan dengan yang jelek. Coba, ada suara cecekan. Aduh, ada apa ya? Itu at-tatayyur. Itu bukan sederhana, bukan ucapan anekdot. Burung gagak berbunyi, tanda apa? Orang mati. Itu tatayyur. Hati-hati itu. Melihat soang bunyi, ada setan. Hati-hati. Tatayyur. Dan Rasul bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Makanya Rasul ngajari kita dalam doa. Rasul ngajari kita dalam doa, Allahumma inni as'aluka. Apa saya sendiri? Allahumma la yakti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'us sayyiati illa anta, la haula wa la quwwata illa billah. Ana ulang. Allahumma la yakti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'us sayyiati illa anta, wala haula wala quwwata illa billah. Yang artinya, ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Engkau semata. Ngono ucapan ini. Jadi nggak akan langsung dikonekkan, dihubungkan. Kayaknya ada maling, kayaknya ada bakal orang mati. Gitu. Dan itu ucapannya orang jahiliyah. Baik, jadi semuanya yang mau hajatan bulan Muharram monggo, yang mau sunatan bulan Muharram monggo. Nyatanya maaf, mau lahiran bulan Muharram gak ditunda-tunda juga. Jangan sekarang, besok aja ya, bulan Safar ya kan juga. Baik, yo sekarang ingat loh, itu ulama yang jelek nomor 1 tadi, urutan kedua, tidak mau benahin meluruskan akidah umat.
padahal tahu syirik itu bahayanya dahsyat. Silahkan dibuka, yuk monggo dalilnya suratnya 6 ayatnya 88. Surat Al-An'am ayat 86. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah. Begitu juga kepada Ismail. Bukan ayat 88 itu 86 itu. Iya. Ayat 88. Iya. Demikian itu petunjuk Allah. Iya. Dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Terus Seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti sia-sialah amal yang telah mereka kerjakan. tuh ada kata lenyap tuh. Kalau menyekutukan Allah, musyrik besar, musyrik kecil sama, membuat pengaruh amalnya lenyap, nilainya nol, nggak ada apa-apanya. Sayang, wis sedekah banyak-banyak, sudah sholat, sudah macam-macam, tapi ketika melakukan kesyirikan, baik kecil maupun besar, lenyap. Itu sia-sia. Lanjut nomor 3. Ini ulama tidak ideal juga. Yang ideal cuma satu. Nomor 3 bagian ulama. Yang ketiga, ini tidak ideal juga, yaitu ulama dan para pendai. Tarakut dakwah ila tauhid. Para ulama, para pendai yang meninggalkan dakwah tauhid. Ada. Nanti tak dilanjut dulu. Wa muharabati syirki. Dan ulama ini tidak mau melarang tentang kesyirikan. Tidak mau bicara tauhid, fobia. Tidak mau melarang kesyirikan, fobia. Dah. Khaufan, ini alasannya. Khaufan min muhajamatin nasi lahum. Karena takut diancam oleh umat. Au khaufan ala wadhihim wa marakizihim. Takut kalau pekerjaannya hilang. Takut kalau karismatiknya hilang. Jadi ulama yang kedua ini, yang kedua yang jelek ini, yang tidak bagus ini, para pendai, para ulama yang sama sekali tidak menyinggung-nyinggung soal tauhid. Kalau pun bicara tauhid yang umum, yang rinci enggak. Dan beberapa hal di-skip. Kenapa? Takut gak diundang lagi nanti. Takut nanti pekerjaannya hilang, kemuliaannya hilang. Karena terkait dengan ulama yang pertama, tidak mau melurusin akidah umat yang rusak. Pak Yai kalau itu boleh, orang popok. Udah pakai bahasa itu. Pak Ustadz kalau gitu boleh nggak? Tidak apa-apa. Syirik itu kalau Bapak meyakini ada pencipta selain Allah, itu baru syirik. Bapak kan masih percaya Allah itu pencipta. Gitu. Ibu yakin nggak kalau yang menciptakan air Allah? Yakin Ustaz. Nah, itu ibu nggak syirik. Kalau cuma tawasulan di kuburan nggak syirik. Doa. Ingat, seandainya itu benar boleh, Umar bin Al-Khattab Umar bin Al-Khattab dan para sahabat akan licin itu kuburan Rasul. Ternyata enggak. Rasulullah meninggal, Umar itu minta tolong kepada Abbas pamannya Rasul supaya apa? Didoakan turun hujan. Itu tandanya Umar tidak membuat jalan ke kuburannya Rasul licin, apalagi pakai high cost 2,5 juta keliling 7 makam, 3,5 juta keliling makam plus maaf tidur hotel, makan tanggung IO panitia. Ustaz kok tahu saya. Masyarakatnya Kabupaten C. Saya waktu acaranya saya lagi mijetin keluarga, ngurutin keluarga di Kabupaten C.
Ternyata ada saudara kesayangannya. Acara apa itu Pak? Acara mau ziarah Pak. Kemana? Jawa Tengah, Jawa Timur, terus mana gitu. Boleh, terakhir Madura kalau salah. Dengan ongkos pokoknya sekian hari mau 3,5 juta. Baik. Jadi saya ulang, ulama yang ketiga, para pendai yang tidak mau mendakwahkan tauhid, tidak mau melarang jamaah memerangi, atau nggak mau memerangi dakwah syirik, takut ketika ancaman manusia, takut akan pekerjaannya, takut akan kemuliaannya. Mereka fakatamul ilma, mereka menyembunyikan ilmu yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Yuk sekarang silahkan dalilnya ayat dulu, Al-Baqarah 159. Monggo. Ini dilaknat oleh Allah. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Syukran. Nah, lanjut lagi, dilaknat oleh Allah yang menskip kebenaran dan disampaikan. Hadis ayatnya lagi surat 33 ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah dan takut kepadanya serta tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Iya. Cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Nah, ini surat 33. Harus takutnya kepada Allah semata, jangan takut kepada orang. Ayat 39. Terakhir hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ditanya tentang ilmu, barang siapa ditanya tentang ilmu, man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut dalam urut kebenaran, uljima yaumal qiyamati bilijamin minna. Siapa yang ditanya tentang kebenaran kemudian dia skip, dia sembunyikan kebenaran itu, maka di hari kiamat orang tersebut diikat dengan ikatan api neraka. Dan cukup, yang akan datang tipe ulama yang jelek juga, yang nomor 3 tapi urutan keempat. Yuk, ada pertanyaan? Silakan, monggo. Pertanyaan kamu. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ada Pak. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah amalan ini termasuk pahala habis di akhirat? Yang pertama, pelihara anjing di rumah. Pelihara anjing rumahan. Yang kedua, meninggalkan sholat asar. Yang ketiga, bermaksiat ketika sepi. Yang keempat, mengungkit kebaikan. Jazakallahu. Baik, semuanya dalilnya sahih. Wabil khusus, tak kasih wabil khusus, meninggalkan sholat asar dengan sengaja, itu lenyap amalnya. Nanti bisa dibuka dalil pendukungnya ada di dalam kitab karya Imam Ad-Dhahabi. Kitabnya namanya Al-Kabair. Termasuk tadi mengungkit pemberian. Rasul bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan Allah ajak bicara, tidak Allah bersihkan. Dia akan diadab dengan adab yang sangat pedih nanti di hari kiamat. Kata Rasul, 1 adalah
al-musbilu izar, orang yang isbal pakaiannya. Yang kedua al-mannanu, orang yang suka ungkit-ungkit. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan tipe 6 ini tidak bagus untuk dinikahi. Nah ini untuk jenengan anak-anak muda ini. Tipe ini tidak bagus untuk dinikahi. Apa itu? Adalah, ini kata Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya loh. Dan dalilnya nanti ada ayat semuanya itu dalilnya. Ya. Satu, dan ya, satu annanah. Yang kedua mannanah. Yang ketiga hannanah. Yang keempat haddaqah. Yang kelima barraqah. Yang keenam syaddaqah. Saya akan masuk pada yang ditanyakan tadi, mengungkit-ungkit. Wanita yang terus-menerus mengungkit kebaikan-kebaikan yang ia berikan kepada keluarga termasuk suaminya. Aku sudah melakukan ini dan ini karena engkau. Itu namanya wanita yang mannanah. Dan yang ditanyakan hadisnya sahih. Ada lagi. Karena 4 pertanyaan, jadi saya simpulkan di satu aja, hadisnya sahih. Lanjut. Dari kami cukup. Tentang apa? Anjing sama. Jadi malaikat tidak akan turun kepada keluarga itu. Baik, ya. Malaikat rahmat tidak akan turun kepada keluarga itu. Yuk, ada lagi. Amal tidak terhapus, tetapi malaikat rahmat tidak akan turun. Amal tidak terhapus. Ada lagi. Kaum bapak, kalau sudah ada saya tutup, sudah jam 11:07. Baik, terima kasih. Yang akan datang kita masuk di poin keempat tentang ulama dan syekh yang jelek. Habis itu kita akan berbicara tentang makna Wahabi. Loh ini jadikan luar kuping abang. Kita akan bicara itu makna Wahabi. Sudah tenang aja. Mantap. Ya, setelah bikum wa jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.